Shalom, selamat pagi semua. Kita bersyukur karena hari ini diberikan kesempatan sekali lagi kepada kita untuk belajar, dan tentunya semua itu karena kasih karunia Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pembelajaran kami. Kami ingin belajar dan kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami supaya pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik, dan biarlah Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk dalam pembelajaran 10. Kemarin kita sempat masuk sedikit, tapi teacher ulang kembali ya, dari pelajaran 10 ya, tentang sekolahku adalah anugerah Tuhan ya. Sekolahku adalah anugerah Tuhan bagiku ya. Nah, sebelum kita membahas bagian ini, kita melihat satu pernyataan dari Ari Gunawan mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia secara manusiawi ya. Coba artikan di garis bawahi, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusiawi secara manusiawi yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman ya. Jadi menurut Ari Gunawan ini, pendidikan itu merupakan satu usaha untuk memanusiakan manusia. Bukan berarti karena bukan manusia tetap dalam arti pengertian memberikan satu perubahan hidup kepada manusia supaya dia tahu citra dirinya, dia mengerti dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ya, yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti di zaman sekarang ini, maka pendidikan harus berlangsung sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Tidak seperti di zaman dulu, misalkan orang zaman dulu itu masih belum mengenal teknologi. Nah, sekarang sudah ada teknologi, maka pendidikan itu harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, bagaimana pendidikan ini bisa berlangsung? Dan pendidikan itu dilangsungkan di mana saja, itu nanti kita akan melihat di dalam materi kita ya, yaitu di dalam keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kalau kita mengacu kepada pendidikan sepanjang hayat atau long life education, itu menunjukkan bahwa pendidikan terjadi dimanapun ya. Seperti yang saya teacher katakan tadi, bahwa ada 3 nanti yang kita akan lihat ya. Maka pendidikan itu terjadi dimanapun dan kapanpun oleh siapapun ya. Maka dengan itu keberadaan sekolah sebagai lembaga pendidikan itu sangat berperan dalam proses sosialisasi individu ya, agar menjadi individu bermakna dalam masyarakat. Dan pendidikan masyarakat harus berkembang secara timbal balik dan seirama. Nah, artinya bahwa di sekolah pun siswa belajar ya, siswa belajar untuk memproses individu dalam sosialisasi, dan juga di dalam masyarakat pendidikan itu juga berlangsung dalam lingkungan masyarakat ya, dalam lingkungan masyarakat. Tetapi timbal balik, kalau di sekolah guru mengajar, kalau di
masyarakat, timbal balik ya, kita belajar dari orang lain dan orang lain juga bisa belajar dari kita untuk hidup di masyarakat. Nah, jadi semuanya itu berlangsung di dalam tripusat pendidikan. Yang dimaksud dengan tripusat pendidikan yaitu di rumah sebagai lembaga yang utama dan pertama dalam pendidikan, dan di sekolah ya sebagai lembaga pendidikan formal, dan di masyarakat ya di mana tempat kita atau di mana kita berada itu merupakan suatu lembaga pendidikan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sekolah merupakan anugerah Tuhan? Ya, kita tahu bahwa sekolah itu merupakan lembaga pendidikan formal yang berperan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi sekolah itu merancangkan suatu kegiatan atau suatu studi yang dilaksanakan di dalam lembaga sekolah, dan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Ya, nanti kita akan melihat di dalam bagian berikutnya. Nah, oleh sebab itu kenapa anugerah Tuhan? Karena Tuhan bisa mengizinkan kita, Tuhan bisa menempatkan kita untuk belajar di sana, di suatu sekolah, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Semuanya itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi karena Tuhan. Teman-teman, banyak orang yang tidak bisa menikmati pendidikan di tempat-tempat yang seperti itu. Ya, di sekolah ada banyak anak-anak yang tidak sekolah, ada banyak anak-anak yang hidup di jalanan. Itu karena apa? Itu karena mereka tidak mempunyai biaya atau banyak faktor-faktor tertentu lah. Ya, bisa juga karena kelemahan tubuh atau cacat dan segala macam, sehingga mereka tidak bisa mengikuti studi di dalam lembaga pendidikan formal seperti kita. Oleh sebab itu, jika kita diberikan Tuhan kesempatan untuk belajar di lembaga pendidikan formal atau di sekolah, maka itu kita harus syukuri dan kita harus lakukan atau jalani dengan baik, karena itu anugerah Tuhan bagi kita. Ya. Nah, jadi melalui sekolah kita dapat mengembangkan diri, ya. Kenapa? Karena sekolah menuntut kita untuk menjadi pribadi yang dewasa secara intelektual, sosial, ya, secara sosial, secara moral, emosi, mental, dan spiritual. Ya, itulah kenapa sekolah disebut sebagai anugerah Tuhan. Kemudian sekolah memberikan bekal kehidupan di masa depan bagi kita, baik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan maupun dalam segala aspek kehidupan. Makanya di dalam sekolah kita dididik ya untuk mengerti materi pelajaran baik agama, matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan segala macam. Kita dididik dalam hal itu. Tetapi tidak terlepas juga daripada pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter, kita bersyukur di sekolah kita seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa kita bersyukur karena sekolah kita menekankan pendidikan karakter seperti belajar Alkitab supaya karakter kita dan moralitas kita menjadi baik. Kemudian sekolah mendidik para siswa agar kelak dapat menjadi pemimpin baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ya, sekolah bertujuan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan, ya, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Artinya bahwa sekolah mempersiapkan generasi bangsa untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Maka teman-teman kalian ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi kalian untuk mempersiapkan diri. Jangan
banyak bermain, jangan banyak meniru gaya-gaya yang tidak baik, karena itu mempengaruhi kepemimpinan kalian ke depan dan mempengaruhi wibawa kalian ke depan. Kalau kamu berlaku seperti anak-anak terus, maka ya ke depan kamu tidak bisa menjadi pemimpin yang berwibawa, yang bisa dipercaya dan segala macamnya. Ya, karena sekolah mempersiapkan kita untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu sekolah sebagai lembaga pendidikan, ya, sebagai lembaga pendidikan, karena sebagai anugerah Tuhan tadi, maka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka sekolah itu merupakan suatu lembaga, yaitu lembaga pendidikan. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu apa pengertian pendidikan menurut para ahli. John Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosi ke arah alam, ya, dan sesama manusia. Ya, jadi menurut John Dewey, pendidikan itu merupakan suatu usaha atau suatu proses untuk membentuk kecakapan, ya, fundamental, baik secara intelektual maupun emosi, supaya bisa menyesuaikan diri dengan alam dan sesama manusia. Penting hal ini karena kalau tidak dipersiapkan atau tidak mengalami proses ini, maka kita tidak bisa hidup di dunia ini, hidup bersosial dengan sesama, dan hidup dengan mencintai ciptaan Allah, yaitu alam semesta. Maka pendidikan itu kita belajar ada banyak hal. Kenapa kita harus mencintai sesama, mengasihi sesama? Kenapa kita harus peduli? Demikian juga terhadap alam. Kenapa kita harus peduli terhadap alam? Ya tentunya kita sudah belajar ya dari SD bahwa semuanya itu karena kita sama-sama ciptaan dan Tuhan menciptakan itu semua bagi kita untuk kebutuhan kita selama kita hidup dalam dunia ini. Maka ada hubungan timbal balik. Jika kita merawat alam, maka kita bisa menikmati hasilnya. Tetapi kalau kita tidak bisa merawat, maka kita pun tidak bisa menikmati hasilnya. Kemudian J.J. Rousseau mengatakan bahwa pendidikan memberi kita perbekalan yang ada pada masa kanak-kanak sampai remaja yang kelak akan dibutuhkan saat kita dewasa nanti. Jadi pendidikan ini adalah untuk bekal kita ke depan. Kita belajar sekarang, ya, ya mungkin kita berpikir kita tidak bisa menikmati hasilnya sekarang. Tidak. Tetapi nanti kita akan menikmati. Teman-teman, apalagi di zaman sekarang, kalau kamu masuk kerja, itu selalu didasarkan pada ijazah terlebih dahulu. Apa ijazah kita? Pendidikan terakhir kita apa? Baru kita bisa diterima pekerjaan. Demikian juga ke depan, kalau kita sudah tamat sekolah, maka kita bisa mencari pekerjaan. Dan kemudian kita tidak mudah dibodoh-bodohi orang. Maka dengan itu bersyukurlah kalau kamu belajar di sekolah. Bersyukurlah kalau kamu punya guru yang mengajar kamu. Bersyukurlah kalau kamu punya teman yang memotivasi kamu untuk belajar dan segala macamnya. Karena semuanya itu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan diri kita menikmati hasil daripada pendidikan yang teman-teman alami saat ini. Ya, kemudian Theodor Bramwell mengatakan bahwa istilah pendidikan mengandung fungsi yang luas dari pemelihara dan perbaikan kehidupan masyarakat, terutama membawa warga masyarakat, ya. Jadi pendidikan adalah proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di sekolah. Pendidikan adalah aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Jadi pendidikan itu tidak hanya di sekolah menurut dia. Di masyarakat pun berlangsung yang namanya pendidikan. Ya termasuk juga di rumah seperti yang kita bahas dari awal. Kemudian dalam masyarakat yang kompleks, fungsi pendidikan ini mengalami spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yang senantiasa tetap berhubungan dengan proses pendidikan formal.
di luar sekolah. Jadi pendidikan di masyarakat itu juga berfungsi di dalam kehidupan kita. Lalu menurut Carter mengatakan bahwa pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku dalam masyarakatnya. Proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang terpimpin khususnya di sekolah, sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan kepribadiannya. Jadi pendidikan itu adalah merupakan suatu proses ya untuk membentuk sikap sosial kita dan dipengaruhi oleh lingkungan kita ya, seperti teman-teman, seperti guru, seperti eh, apa namanya eh, CS dan semua yang ada di lingkungan sekolah kita itu mengembangkan dan membentuk kepribadian kita walaupun tidak secara langsung. Misalkan bagaimana kita belajar kepada CS, ya kita belajar banyak hal ya, bagaimana membersihkan, bagaimana eh, apa namanya peduli terhadap lingkungan kita dan segala macam banyak hal yang kita belajar, maka kita tidak boleh merendahkan mereka ya. Menurut Godfrey Thompson mengatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tepat dalam kebiasaan tingkah laku, pikiran, dan perasaannya. Jadi melalui pendidikan kita bisa menghasilkan perubahan ya dalam kehidupan kita. Melalui kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, ya kita bisa berubah ya menjadi baik. Tetapi sebaliknya juga, kalau di dalam lingkungan masyarakat, perilaku yang baik bisa menghasilkan perilaku yang buruk jadinya, karena kita bergaul terhadap orang-orang yang tidak baik misalkan. Maka di dalam Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak perilaku yang baik. Karena kenapa? Kita salah memilih teman, kita salah pergaulan, dan segala macamnya. Jadi dalam lingkungan masyarakat ya kita harus berhati-hati untuk memilih teman dan bergaul. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa sih sebenarnya yang harus dicapai oleh sekolah ya sebagai lembaga pendidikan formal untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Mari kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman ya di garis bawahnya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi sudah terangkum dalam tujuan pendidikan nasional bahwa sekolah mencapai tujuan pendidikan baik dalam hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan lingkungannya atau hubungannya dengan manusia atau masyarakat ya, supaya kita bisa memiliki tanggung jawab, supaya kita bisa memiliki kepedulian terhadap orang lain sebagai bangsa dan sebagai warga negara dan di dalam bangsa dan negara kita ya. Oleh sebab itu dalam versi amandemen menurut Undang-Undang 1945 itu salah ya, 1945 pasal 31 ayat 3 dikatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan yang tadi ya, yang mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama atau lingkungan, maka pemerintah menyelenggarakan ya sistem pendidikan itu.
ya, menyelenggarakan membuat lembaga pendidikan yaitu sekolah, ya, supaya itu bisa tercapai. Kemudian pasal 31 ayat 3 itu menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Jadi pemerintah menjamin, ya, pendidikan kita supaya bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menikmati pendidikan itu dalam kehidupan kita di bangsa dan negara kita. Nah, oleh sebab itu kita melihat dalam pendidikan nasional, dalam undang-undang tahun 2000, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, ya, tujuan pendidikan di pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi jiwa siswa agar menjadi manusia yang beriman, sama tadi ya, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi kita menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan itu membentuk, ya, kepribadian kita, keimanan kita, sosial kita, kepedulian kita, kreativitas kita, dan supaya kita bisa menjadi pribadi yang mandiri dan cakap, ya, untuk memiliki sikap yang demokratis di dalam lingkungan masyarakat. Maka oleh sebab itu, dalam hal itu maka kita bisa melihat dengan tujuan pendidikan yang telah kita bahas tadi, kita bisa melihat peran sekolah di dalamnya. Apa peran sekolah? Yaitu mempersiapkan, menurut Horton dan Han, yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Ya, jadi ke depan seperti yang teacher katakan tadi, bahwa seseorang atau di zaman sekarang kita bisa mencari pekerjaan dengan memiliki pendidikan yang baik, maka ijazah itu merupakan hal yang penting. Kemudian mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Ya, tadi terangkum di situ ada kreatif, ya, di dalam pendidikan, Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003, ya, ada cakap, ini ya, kreatif, ya. Kemudian melestarikan kebudayaan, ya. Ada di situ tadi, ya, mengenai ya, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, ya. Kemudian menanamkan keterampilan yang diperlukan bagi partisipasi dalam demokrasi, ya. Jadi memiliki kecakapan, sikap demokratis, ya, dan supaya kita bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam lingkungan kita. Nah, kita melihat Ari Gunawan juga, ya, memberikan satu pernyataan bahwa sekolah hanya sebagai salah satu pusat pendidikan yang memiliki beberapa tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sekolah dapat merancangkan program yang mendukung. Jadi pendidikan itu, ya, atau sekolah itu merupakan salah satu pusat pendidikan. Maka karena itu merupakan kenapa salah satu pusat pendidikan? Karena di sekolah siswa dapat belajar banyak hal, ya, terutama dalam hal ilmu pengetahuan, ya. Kemudian belajar sikap, belajar karakter dan segala macamnya. Maka dalam sekolah atau dalam pendidikan yang dilaksanakan di lembaga sekolah itu harus merencanakan, ya, beberapa hal yang ada dalam pendidikan, yang dilakukan dalam pendidikan, yaitu pertama membentuk karakter, ya, membentuk karakter siswa. Inilah tujuan yang harus dicapai.
Ya, kenapa membentuk karakter siswa? Supaya siswa itu bisa mengembangkan potensi, ya, potensi dasarnya agar memiliki hati, pikiran, dan perilaku yang baik. Ya, karakter itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Ya, hal yang sangat penting supaya kita bisa uh, memiliki hati dan pikiran dan perilaku yang baik. Kalau sekolah tidak memberikan pendidikan karakter, maka walaupun anak-anak itu atau siswa pintar ya dalam segi akademik, tetapi mereka memiliki kelemahan dalam hal karakter, ya maka pengetahuan yang mereka miliki, yang teman-teman miliki itu tidak bisa digunakan dengan baik. Maka dengan itu jangan heran jika dalam sekolah kita selalu ditegur atau selalu eh, dinasihati, diberikan eh, apa namanya eh, wejangan-wejangan, ya diajarkan hal-hal yang bersifat eh, apa namanya hal-hal yang menegur kita untuk mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang tepat, dan mana yang tidak. Kemudian tujuan pendidikan karakter adalah memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Karena kita berada di negara yang eh, multikultur, maka kita harus dididik, karakter kita harus dididik supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan baik dan bisa menerima orang lain dengan baik, ya, walaupun mereka berbeda dengan kita. Oleh sebab itu, uh, F.F. Forster merumuskan, ya, merumuskan uh, apa pendidikan karakter itu, yaitu yang pertama untuk menekankan tindakan yang berpedoman terhadap nilai normatif, ya. Jadi pendidikan karakter itu supaya menekankan setiap tindakan berpedoman terhadap nilai normatif, yaitu supaya siswa menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman pada norma tersebut. Kemudian adanya koherensi atau penumbuhan rasa percaya diri dan keberanian. Pendidikan karakter itu memberikan eh, kemampuan bagi kita, ya, untuk bisa teguh dan berpendirian yang baik dan tidak mudah diombang-ambing atau tidak takut risiko setiap kali kita menghadapi situasi yang baru. Kemudian adanya otonomi, yaitu setiap ya siswa menghayati dan mengamalkan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya, sehingga siswa mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh desakan pihak dari luar, tetapi dari dirinya sendiri. Kemudian adanya keteguhan atau daya tahan untuk mewujudkan hal-hal yang dipandang baik, dan adanya kesetiaan atau penghormatan atas komitmen yang dipilih. Jadi eh, ketika seseorang mengambil suatu tindakan, maka dia bisa mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dan bisa setia untuk eh, melakukan tindakan atau keputusan yang sedang dia ambil. Ya, maka dengan itu ada 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter. Ya, ada 18, yaitu kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan religius. Ya, semuanya eh, menyangkut dalam kehidupan kita, baik hubungan kita baik kepada Tuhan maupun terhadap sesama dan juga terhadap alam. Nah, oleh sebab itu eh, maka pendidikan ya harus bisa mengasah keterampilan,
ya harus bisa mengasah keterampilan seseorang. Ya, Ari Gunawan lagi-lagi mengatakan bahwa salah satu tugas sekolah adalah mempersiapkan tenaga-tenaga pembangunan. Ya, ya dengan diasah keterampilannya, maka siswa bisa menjadi pribadi-pribadi yang membangun, ya, atau pribadi-pribadi yang bisa menciptakan hal-hal yang baru ke depan. Oleh sebab itu, tugas sekolah yaitu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan. Ya, teman-teman, itulah sebabnya adanya tugas di sekolah. Kalau siswa hanya belajar terus, ya, tetapi tidak ada dikasih tugas, maka siswa itu ada dua hal pentingnya tugas. Yang pertama adalah supaya tahu, ya, supaya tahu sejauh mana pendidikan itu atau materi itu yang telah disampaikan sudah diserap oleh murid. Dan yang kedua adalah supaya bisa menumbuhkan keterampilan siswa, ya, mengembangkan imajinasinya dan bisa eh, mengembangkan pola pikirannya dalam memecahkan suatu masalah. Itu sebenarnya tujuannya. Maka kalau ada tugas, jangan selalu mengeluh dan selalu menggerutu dan segala macamnya, karena itu bertujuan untuk kita. Kemudian tujuan sekolah adalah eh, tugas sekolah menghasilkan tenaga-tenaga terampil dalam masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan, ya, menciptakan siswa yang memiliki keterampilan yang baik dalam masyarakat. Oleh sebab itu, eh, tugas sekolah, ya, harus memberikan pendidikan yang membebaskan, ya, artinya memberikan kebebasan kepada siswa untuk mampu mengekspresikan perasaan, pikiran, sikap, dan tingkah laku tanpa dikomando, bukan komando ya, di situ komando, untuk diperintah oleh orang lain. Jadi siswa itu harus mandiri, ya. Sekolah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuannya sendiri. Ya, maka dengan itu guru seringkali memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan pola pikirnya, pengetahuannya, kemampuannya dalam bidang tertentu. Nah, maka dengan itu siswa jangan juga terlalu uh, sering bertanya kenapa begini, kenapa begitu, ya, tidak mau repot begitu ya. Harusnya memang harus repot, namanya juga belajar ya harus repot, ya. Kemudian mempersiapkan siswa untuk menghidupi sesuatu yang telah dipelajari dan menjadikan kebiasaan belajar sebagai bagian dari kehidupannya. Ini yang seringkali teacher sampaikan, ya. Belajar itu tidak hanya sekedar mengetahui, tetapi belajar itu juga kita harus uh, menerapkan dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita ketahui, kita harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kemudian memandang siswa bukan sebagai objek, ya, melainkan subjek, yakni pelaku pendidikan. Karena siswa bukanlah wadah yang kosong yang terus-menerus hanya diisi oleh guru-guru, tetapi siswa memiliki pemikiran atau pendapatnya sendiri. Jadi siswa ya harus memahami hal ini, bahwa kalian adalah subjek pendidikan, dan guru pun harus memahami hal ini, bahwa siswa adalah subjek pendidikan, ya, pelaku pendidikan, bukan hanya guru. Jangan berpikir hanya guru aja yang belajar mempersiapkan, ya. Jadi siswa juga harus mengambil bagian. Maka dengan itu Paulo Freire mengatakan bahwa merancangkan suatu sistem pendidikan yang membebaskan. Dia mengkritisi sistem pendidikan yang tidak membebaskan, ya. Dia adalah seorang orang rohaniawan dari Brazil, ya. Dia uh, merasa terbeban melihat para petani yang buta huruf dan dijerat hutang, dijerat kemiskinan oleh karena uh, kondisi ekonomi yang mereka alami, ya. Dia melaksanakan sistem pendidikan yang membebaskan dan mengkritisi sistem pendidikan yang bersifat tidak membebaskan, karena dia menganggap siswa sebagai objek, ya, yang menganggap siswa sebagai objek ini yakni sebagai wadah yang terus menerus diisi oleh gurunya, ya.
Lalu dia melatih para petani ya membaca dan cara berpikir kritis dan menghasilkan petani yang bisa melakukan revolusi untuk merebut kembali hak kepemilikan atas tanah nenek moyang mereka ya, karena masyarakat tidak punya pendidikan maka diperlakukan sewena-wena ya. Jadi karena itu Paul Freire terbeban untuk mengajarkan mereka, lalu mereka bisa eh, apa namanya, dia mengangkat derajat mereka dengan sistem pendidikan yang membebaskan, maka pada akhirnya mereka bisa merebut kembali, mengambil kembali hak milik mereka. Nah, hal ini kita bisa melihat di dalam Alkitab juga ya, seperti di dalam Lukas pasal 16 sampai 30. Itu salah satu contoh model pendidikan yang membebaskan, di mana di sana Tuhan Yesus mengajar dengan memberi kesempatan kepada para pendengarnya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Jadi Tuhan Yesus memberikan kesempatan ya untuk supaya murid-muridnya bisa memiliki kreatif dan mengembangkan pemikiran sendiri. Nah, oleh sebab itu bagaimana hal ini bisa tercapai? Ya, supaya tujuan sekolah atau tujuan pendidikan bisa tercapai, ya hanya dengan meneladani Tuhan Yesus, Sang Kurung Agung. Di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 7, ayat 1 dan sampai pasal 7 ayat 9, ya. Di mana Tuhan Yesus dalam pelayanannya melakukan banyak mujizat yang pada akhirnya bisa membuat para pengikutnya, pendengarnya berbondong-bondong untuk mengikuti dia. Di dalam khotbah di bukit itu ya dirangkum di sana setiap khotbah-khotbah yang dia sampaikan ya. Dia adalah guru agung ya, dia guru agung karena dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia adalah guru yang setia, kreatif, menggunakan banyak metode pengajaran dan penuh dengan perhatian. Nah, sebagai guru, dia juga menempatkan diri sebagai sahabat bagi muridnya. Jadi, Yesus melakukan semuanya ini untuk menjalankan tugasnya, dan inilah yang harus menjadi model atau teladan bagi kita, terutama bagi kami para guru untuk mencapai hal itu. Nah, kenapa dia patut diteladani? Karena dia merendahkan diri di hadapan murid-muridnya, ya, dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Ini adanya kerendahan hati, ya. Kemudian setia memberikan pertolongan tanpa perhitungan dan perbedaan. Ya, tentunya hal ini karena apa kasihnya dia melakukan semuanya ini. Nah, oleh sebab itu para murid-muridnya juga adalah taat dan tunduk mengikuti setiap aturan yang diberikan oleh guru mereka, ya, tidak memberontak, tidak melawan, ya, sehingga Yesus sebagai sang guru agung pun ya memberikan hal-hal seperti itu kepada mereka. Ada juga yang memang misalkan guru yang siswa atau murid Yesus yang memberontak, atau para pendengar yang memberontak, yang selalu mencari-cari masalah Tuhan Yesus, ya Yesus juga keras dengan mereka, ya, sampai dia seperti orang Farisi dan ahli Taurat, mereka mendengar pengajaran Yesus tetapi bukan dari hati mereka. Mereka memprotes, mengkritisi dengan tujuan yang tidak baik. Akhirnya Yesus mengatakan, pernah mengatakan mereka sebagai keturunan ular beluda. Karena kenapa? Mereka hanya ikut dan mencari-cari celah supaya Yesus bisa dipersalahkan oleh mereka. Ya, murid pun tidak boleh, siswa pun tidak boleh melakukan hal demikian. Kita harus menghormati guru, sehingga guru juga menuntut diri untuk melakukan tanggung jawabnya, yaitu merendahkan diri dan menjadi sahabat bagi para murid. Tetapi kalau para murid tidak bisa menghormati gurunya, maka hal ini tidak bisa akan tercapai dengan baik. Ya,
Maka kesimpulan dari semua yang telah kita pelajari ini ya adalah sekolah adalah anugerah Tuhan dan tidak semua orang dapat menikmati hal yang sama. Maka bersyukurlah jika kamu ada di sekolah dan belajar di sana. Karena itu jika sudah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal harus dimanfaatkan waktu tersebut. Dalam Amsal pasal 2 ayat 6 itu menjelaskan bahwa hikmat dapat diperoleh dari Tuhan melalui doa. Jadi berdoalah supaya kamu memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, dan pengetahuan itu Tuhan berikan kepada kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 7, pasal 7 29 tentang khotbah Yesus di bukit ya, berisi pernyataan prinsip-prinsip kebenaran hidup oleh iman kepada Allah dan kuasa Roh Kudus. Maka kita harus belajar daripada Tuhan Yesus. Kita harus memiliki cara berpikir yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, maka pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kelak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu saja materi yang teacher sampaikan hari ini. Kiranya kita bisa memahami dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Jika ada pertanyaan nanti, silakan bisa dikirim melalui grup dan kita berdiskusi, atau secara pribadi juga boleh. Kita akan berdiskusi melalui WhatsApp ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar, dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan sertai, dan setiap pelajaran yang telah kami pelajari, kiranya Engkau tanamkan dalam hati kami dan jadikan itu sebagai pedoman-pedoman untuk menjalani kehidupan kami dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke teman-teman, hari ini tidak ada tugas, dan silakan meneruskan aktivitas selanjutnya atau materi mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Shalom.